Selamat malam semuanya teman-teman. Kenalin Dedi dari Ulun Buma STJ. Pada malam ini Ulun Buma STJ akan ada acara atau akan ada kegiatan ngobrol-ngobrol bareng dan santai bareng salah satu karyawan dan sekaligus keluarga yang kita sayangi yang ada di Buma Site SDJ. Beliau ada sosok yang bisa dibilang dengan loyalitas tinggi kerja. Beliau adalah salah satu karyawan yang di tahun ini akan mengalami purna tugas atau lebih tepatnya pensiun. Langsung aja, saya lagi bersama Pak Johan. Pak Johan. Selamat malam Pak Johan. Malam. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Pak Johan masuk di Buma itu tahun 2001 atau 2002 Pak? 2002, tahun 2000. Tahun 2000? Oh iya benar, tahun 2000. Tanggal 25 tanggal 25 Juli tahun 2000. Tanggal 25 Juli tahun 2000, ya. Awal start di Buma. Ya. Itu Buma udah di mining, udah ditambang apa masih di sawit Pak? Pada waktu sudah itu tambang, tapi kami itu masuknya di coalnya. Oke, berarti kayak subkon coal berarti ya? Ya, jadi dari Binungan kan, dari Binungan yang nambang batu bara yang dilansir dari Binungan kita ambil ke Suaran, bawa ke pelabuhan. Oh, kita semacam hauling berarti? Ya, hauling. Semacam hauling ya? Hauling ya. Pada saat itu berarti Pak Johan tahun 2000 itu awal masuk, umur berapa Pak? Umur berapa ya? Kalau nggak salah 36 ke berapa? Umur 36? Kalau nggak salah itu lupa sudah. Sekitar umur 36 lah Pak ya? Ya sekitar itu. Umur 36. Kalau nggak 36, 37 kalau nggak salah ya. 36, 37. Itu di site Bindungan Pak? Berau, Suaran. Oh Suaran, Suaran. Karena Suaran dulu, Suaran dulu kan memang 2 PM. Tapi dia kadang ini kayak menyatu atau itu apa? Di Suaran tuh PM-nya 2? Ya, Suaran satu memang PM-nya, yang kakaknya yang PM di Suaran, adiknya yang di Binungan, yang di Suaran namanya Pak Herman Sinaga. Betul. Yang di Binungan namanya Pak Alek. Oke. Yang di Lati namanya Pak Daniel. Itu udah bagian Buma itu Pak? Bapak itu? Itu sudah waktu itu Bukit MBM, Bukit Makmur, PT Bukit Makmur Mentari. Oh berarti tahun 2000 itu pas Pak Johan masuk, Buma itu namanya bukan Bukit Makmur Mandiri Utama, belum ya Pak ya? Belum. Namanya apa tadi Pak? PT Bukit Makmur, PT Bukit Makmur Mentari. PT Bukit Makmur Mentari. Ya. Tahun 2000 itu Pak? Tahun 2000. Terus yang di Binungan itu sudah masuk Bukit Makmur Mandiri Group. Bukit Makmur Mandiri Group. Ya. Utamanya belum ada Pak? Ya. Berarti Bukit Makmur Mandiri Group. Ya, yang di Suaran itu kan? Suaran. Ya, itu sudah karena awalnya di situ dulu kan di Suaran itu kan rentalannya. Oh berarti, oh iya bener Pak. Ya. Jadi dulu tuh jadi aku masuk Buma itu tahun 2019 Pak. Ya. Nah kalau kata orang-orang zaman dulu itu Pak, Ya. Buma itu dulu mengawali karir di dunia pertamaan tuh jadi valid berarti bener Pak infonya ya? Jadi pindah diambil anunya itu. Itu di Suaran dulu? Ya, Suarannya dulu. Berarti Suaran ini ya gitu. Itu yang pertama itu, tapi saya yang ke Tenggarong dulu namanya Pajar Bumi Sakti. Pajar Bumi Sakti. Ya, itu yang awal mulanya di situ, tapi saya belum masuk Buma itu. Dari Pajar Bumi Sakti ke Lati, Lati ke Suaran ke Binungan. Suaran ke Binungan. Tapi memang waktu itu saya belum masuk itu. Oh, belum masuk Buma. Karena awal 2000 kan. Betul. Di situ saya, tapi ya itulah yang saya masuk di situ rasanya kok nyaman sekali.
enak kayak sama atasan itu ndak ada ini kita. Nggak ada boundary ya Pak? Nggak ada batasan ya? Iya, enak sekali. Jadi kadang kita santai. Jadi kita duduk bareng di sini. Apalagi kalau hujan itu duduk dibawa sama atasan kita sambil merokok. Apa namanya Pak Herman itu, Pak Daniel dilatih. Wih, paling enak sekali orangnya. Iya. Tapi Pak, pas tahun 2000 itu pas Pak Johan masuk, itu sebagai apa Pak kerjanya Pak? Ya itu bawa holding. Udah bowling berarti pada Bowling, ya. tahun 2000 tuh udah Ya. bowling berarti ya? Di Suaran. Awalnya saya tuh sebenarnya kan dari kayu itu. Dari kayu. Saya dari kayu, dari logging itu kan. Nah, awalnya sebenarnya tuh saya bukan melamar DT. Bukan nomor DT. Saya melamar doser. Melamar doser. Ya, Karena dulu di kayu doser Pak. Ya kan sebelum masuk saya doser, sebelum masuk di rumah memang saya operator doser. Cuma nggak pernah saya, karena di situ dulu banyak DT-DT-nya Bu Maratang, cari sopir itu susah. Karena semua apa itu perusahaan itu kan, nah banyaknya alatnya rumah itu sekali datang 30, 15 datang langsung dibagi, lari ke OB, lari ke holding itu kan. Nah, jadi di situ kita apa? Jadi pas melamar waktu di kayu itu baru datang dari ada namanya dari Sangkulirang, dari Lenggo itu, dari Talisain itu kan. Baru 2 hari datang. Jadi teman pada tanya-tanya, kamu tidak melamar ke di ada perusahaan itu bunga menerima? Saya bilang standar dulu. Kebetulan pas datang di situ hari istirahat, kebetulan waktu saya ketemu personalnya langsung atau PM-nya langsung sama Kabak mengambil lamaran itu. Lamarannya Pak Johan? Iya, langsung saya masuk, langsung ditemui Kabak sama PM-nya personalnya waktu itu. Personalis kami namanya Pak Yen Sitinjak. Wah, baik sekali orangnya. Pak siapa Pak? Yen Sitinjak. Yen Sitinjak. Ya, orang Batak. Orang Batak. Ya, saya hafal betul itu. Kabak waktu itu namanya Pak Lukman, dan itu PM kami namanya Pak Herman. Berarti beliau-beliau lah yang mengajak Pak Johan pertama kali untuk buat gabung? Iya, tapi namanya kita melamar kan? Betul, betul. Dalam di situ. Jadi dari di situ Kabak bilang, Pak John, sini operator doser kita kan terbatas. Karena ini kita hauling kula ya kan. Sedangkan DT-DT itu banyak yang nganggur. Saya bilang, Pak, saya ndak pilih-pilih kerjaan terus saya. Saya jauh-jauh bukan memilih-milih kerjaan, apapun pekerjaan itu untuk keluarga saya. Jadi dites langsung, pas dites berapa orang yang dites itu kan salah, hampir 20 orang dites, cuma kami yang lolos 7. 7 orang yang lolos? Ya, itu pun langsung suruh masuk malam itu. Oh, jadi diterima langsung suruh masuk malam? Yo, tapi saya bilang, waduh Pak, kita baru tes ini, kita nggak ada istirahat. Terserah Pak Johan aja, atur aja, karena ini saat kita kekurangan. Bagaimana Pak kalau besok saya masuk malam? Karena ini betul-betul kita tidak ada istirahat ini. Itu pun juga Pak, kalau kita kerja ini, terutama ini keselamatan kita yang kita jaga Pak. Ya. Jangan sampai kita memaksa, artinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh kalau begitu Pak, jom besok aja sekalian. Oke. Yang saya lebih semangatnya di situ, kalau kami lagi dikejar produksi, PM kami itu ikut ngeret. Ikut ngeret juga? Ya, Pancal juga Pak? Pak Herman itu. Jadi pas ketemu, kupikir itu sopir baru juga kan. Saya lihat, wah kok PM yang bawa mobil ini? Itulah
respon sama bos-bos itu mungkin dia bilang supaya anak buah saya sengat. Itu jalan itu 35 kilo dibagi dua, dibikin kantor safety. Jadi jam 1:30 siang maupun malam itu karena itu programnya itu bos kami itu Pak Herman sama safety 2:30 wajib kita lewat, tidak boleh dilewatkan itu, tidak boleh dilewatkan untuk ngopi-ngopi ya kan. Nah, kalau ada yang dilewatkan itu tanggung sendiri kalau ada apa-apa. Itu saya salut itu. Di saat pas kita dikejar produksi tercapai, datang duduk bareng kita di situ, siap ini semua ini, wadah-wadah kalian kompuan. Ya, kita tidak meminta itu. Karyawan tidak pernah minta ini, tapi itulah bos itu rasa ini supaya pintar sekali komandan-komandan itu. Kadang-kadang sampai pokoknya terus target itu karena semangat kita ini kan. Karena memang PM zaman dulu ya Pak ya, PM zaman dulu pada saat itu benar-benar ngerangkul Pak ya. Betul. Berbaur, Ya, merangkul, ikut capek bareng gitu Pak. Cara merangkul sama anak buah itu, ayo teman-teman sini, kita minum, dari sambil minum habis makan wadah itu jam rest time. Belum selesai jam rest time, memang sudah jalan. Itu emang udah kesadaran dari teman-teman semua. Kesadarannya. Jadi yang tadinya kita sudah mulai rasa fatigue atau ada terutama yang malas-malas langsung bangkit. Wah, ternyata jarang saya dapat bos seperti ini. Iya. Cara merangkul sama anak buah itu pintar sekali. Nah, terus tiba-tiba ada permintaan akhir 2002, permintaan Kelati. Di situ juga tambah lagi, enak lagi sama atasan ini, saya bilang, wah itulah yang membuat saya itu kayak enjoy kerja enjoy, tidak ada pikiran. Nah, habis itu di situ ada namanya Pak Daniel itu, kalau di equipment itu kan kita disiapkan TV, terus kita duduk di bawah karpet itu, di bawah lantai keramiknya itu. Dulu tidak apa-apa lagi hujan, sengaja saya belikan ini katanya TV ini equipment supaya kalau hujan ada perbaikan, operator menunggu dan tidak susah-susah kita mencari operator itu kalau sudah ready unitnya kan. Jadi ngumpul di suatu tempat, di tempat TV itu Pak. Jadi kita harus fair bahwa kalau misalnya kita lagi nonton unit ready, tidak ada namanya sebentar lagi berangkat. Ya, itulah yang membuat kami itu kayak kerja itu tidak pakai hitungan itu. Terus ada lagi permintaan tiba-tiba Samarinda buka site jam 4 itu tiba-tiba. Site apa dulu Pak Samarinda itu? Site apa? Site Buma. Site Buma itu. Cungkang dulu ya. Tahun 2003. Tahun akhir 2003 kami mutasi dari Lati ke Samarinda itu lewat darat, mobilisasi darat. jam 3 masih kerja nih, ditelepon dipanggil kumpul alat-alatnya, segera ke Tiger, cek semua perlengkapan itu apa sih kerusakan. Wah, saya sudah mulai ini ada lagi mutasi lagi kita ini. Kalau dulu tidak ada pemberitahuan kalau kita dimutasi. Pokoknya begitu langsung kita ini. Jadi nggak ada, kalau sekarang kan mutasi ada kabar sebulan-sebulan ya Pak ya. Pemberitahuan dulu. Benar. Sekarang ya. Kalau dulu langsung hari itu juga harus selalu berangkat. Ya, berangkat. Itu yang bikin. Jadi agak-agak kaget Pak ya sistemnya dulu ya. Bayangkan aja tuh langsung itu sore itu berangkat. Tinggal dulu. Nanti nyusul aja. Enggak. Pas lagi itu
sudah selesai sampai proses sampai kan pengurusan dari admin dulu namanya kita mutasi kan. Selesai itu baru diperbolehkan ambil istri dulu. Oh jadi pokoknya administrasi kelarin dulu, Iya, baru ntar jemput istrinya ya? Ya, jemput istri. Pas waktu itu apa udah punya istri punya anak berarti ya? Iya, anak saya waktu itu sudah umur berapa ya? 3 tahun kalau 3 tahun. Kalau enggak 3 tahun, saya kan belum sekolah. Ya, umurnya anak saya waktu itu sudah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Mau masuk TK. Masuk TK. Ya. Habis itu selesai pengurusan administrasi kita ini namanya kita ini kan langsung bawa berkas kita ini. Habis itu pagi ke kantor. Ngurus itu dulu selesai. Kita dalam berapa hari itu kalau tidak salah 2 minggu kerja. Oh, boleh ngambil, kita ngajukan lagi mau ngambil istri itu. Tapi kan kalau dulu katanya Pak Johan kalau mutasi ya itu dadakan, Mbak. Ya, Dadakan kan kastanya berangkatnya dadakan. dadakan. Itu nggak pernah ada yang protes, Pak. Nggak, saya nggak mau gitu. Banyak. Banyak. Kenapa saya dimutasi kok enggak? Kenapa tiba-tiba dimutasi begini tanpa pemberitahuan? Banyak yang resign. Oh, banyak juga Ya, yang gara-gara itu. Ya. Banyak yang mengadu, Pak. Kami tidak tega meninggalkan istri begitu saja. Yang bujang saja perlu menyelesaikan apa ini utang-utang di warung itu. Utang-utang di warung pinggir-pinggir ya, Pak ya. Namanya kan orang merokok kan. Iya. Menyelesaikan utang di warung, nanti kita disumpahin orang warung. Iya. Warung itu utang di warung itu ditinggal. Ya gimana utang nggak tinggal, Pak? Keluarga jadi tinggal ya? Iya, Gimana tinggal. masalah utang doang? Jadi ada yang lucu yang sekarang saya ingat itu. Pas kami balik di sana, yang punya warung itu gaul juga. Kenapa tuh, Pak? Ya pas kami ke sana nongol, ketemu orang yang ngutang itu yang merokok. Wih, kamu muncul kan? Kukira sudah tidak ada katanya. Oh jangan ngomong begitu Pak katanya. Saking lamanya hilang tiba-tiba. Ya. Wah, kamu kok masih muncul juga ya? Dia bilang. Oh kenapa bisa begitu Pak? Kukira utang kamu kok sudah kabur. Tapi habis itu dibayar, Pak, utangnya, Pak? Dibayar. Oh, dibayar habis itu ya? Saya kira nggak juga. Jadi, nah kami itu dadakan tidak ada pemberitahuan langsung mutasi. Oh iya Pak, dia bilang tidak apa-apa. Yang penting utang katanya dibayar ya. Oh iya pasti itu Pak lah. Ya atasan kami itu malu kalau sampai tidak. Iya, benar. Jadi dulu pas dadakan mutasi juga banyak yang protes sebenarnya. Iya banyak protes. Banyak yang tiba-tiba akhirnya memilih keluar, Pak. Iya memilih keluar. Nah, pertanyaan saya, Pak, kenapa Pak Johan milih buat bertahan, Pak? Oh saya waktu itu memang saya sepakat dengan istri saya. Jadi saya bilang sering sama istri saya kalau duduk itu kan, bagaimana kira-kira kalau seandainya ada penawaran, misalnya ada perusahaan lain yang kadang-kadang ada teman yang bukakan jalan, kira-kira ada minat pindah kah? Istri saya tuh yang ngotot sekali. Ngapain pindah-pindah katanya? Perusahaan itu sama saja. Kita pindah satu perusahaan itu belum tentu kita itu permanen. Nah, kalau ini kita kan tekuni pekerjaan apapun kita harus syukuri. Kita tekuni, ya jalani aja bilang istri saya. Nggak usah ikut-ikut orang yang lain itu. Kita kan sudah punya anak. Kasihan anak-anak ini kalau ini saya pikir lama saya betul juga istri saya ini. Tapi sebenarnya Pak Johan udah pengen pindah gitu kemana, Pak? Kalau Ya, ada tawaran ada, masuk gitu. Ada pikiran itu kan. Itu masih di Berau. Sudah ada yang ada dulu namanya SMJ. pernah menawari. Tapi saya pikirnya saya pindah juga ya rumah masih di atas kelas. Kelasnya masih beda-beda. Ngapain saya buang sepatu ngambil sandal saya bilang pikir saya. Bener. Iya kan? Iya. Analoginya ngapain buang sepatu Ya. kalau cuma dapetnya sendal? Iya. Siap. Saya berpikir begitu. Iya.
ngapain saya buang sepatu mengambil sandal? Enggak, aku bilang. Iya. Ya. Jadi saya betul-betul saya kuat di situ kan. Sama Samarinda lagi godaan-godaan dari mana itu kan. Waktu itu 2005, 2006, itu banyak godaan dari kontrak saingan menerima itu kan. Ada namanya. Nah, jadi ngomong lagi sama istri saya ini. Iya, coba lagi. Nah, teman-teman saya kan banyak. Ternyata saya coba-coba masuk ke lamaran itu, ternyata dipanggil langsung. Dipanggil juga? Dipanggil langsung. Saya pegang itu lamaran itu kan. Bu, kira-kira ini sudah di tangan ini saya. Tapi lamaran ini nggak tukar sepatu dengan sendal, Pak? Enggak. Ini sepatu sama apa tukernya? Nah, itu sederajat dengan itu dulu kan. Itu masih bersaing sama Pak Buma dulu kan. Wah, satu inilah ya, Pak ya, satu jajar lah ya. Yang keluar yang di Jadi saya bujuk lagi istri saya itu kan, bagaimana kita adanya ke, pokoknya tidak bisa. Tetap pokoknya bertahan di Buma. Ya, pokoknya tidak bisa, dia bilang. Nggak usah pindah-pindah ya, Bang. Kita bertahan aja. Langsung saya di situ sudah, artinya enggak ada lagi gombalan sama itu. Udah mentok soalnya, Pak ya. Mohon maaf, udah mentok. Ya, tapi sempat nanya, Pak, ke istri Pak dulu tahun-tahun itu. Kenapa sih saya nggak boleh pindah perusahaan? Padahal nih kayaknya tawarannya lebih bagus nih, mah gitu. Nah, itu yang bikin istri saya itu enggak usah. Ini Buma juga bagus, dia bilang. Fasilitasnya juga bagus, Pak. Padahal waktu itu Buma belum 100% loh anunya. Asuransi. Ya, asuransinya itu untuk keluarga itu. Belum 100%. Ya. Dan yang nawarin 100%. Iya. Oh iya, oke. Belum 100%. Belum 100%. Cuma waktu itu ya artinya pendapatan itu masih di atas Masih yang di atas. nawari itu. Oh, Cuma iya. ya beda-beda tipis saja lah. Oke, siap. Baju dulu itu masih seragam kita dulu kayak masih ansip. Oke, Mas Jansi. Wah, baju kayak ansip. Warna apa? Udah warna biru, Pak? Warna kayak yang di kantor lurah itu. Oh, kayak PNS. Coklat-coklat gitu, Pak? Iya, kayak PNS yang kayak baju-baju ansip itu. Iya. Khusus itu. Oh, hijau, sorry. Ya, hijau, ya. Hijau ansip itu. Kan 3 kali ganti Warna. waktu warna pertama yang kayak saya bilang ini kayak warna ansip itu. Nah, yang kedua ya kayak warna yang baju yang kuat itu, yang admin yang di TNI itu. Ya baju angkatan. Baju angkatan, ya. Saya bilang, waduh, salah nih milih baju orang ini. Iya. Yang paling lucu itu yang ketiga itu putih-putih. Putih-putih? Iya. Putih kayak gini, Pak? Putih? Kain real bagusnya. Oh, pernah juga Buma pakai seragam putih? Pernah. Saya bilang, wah, sama kabar saya, tapi sambil gurau, bos, wah, siapa yang milian ini? Saya bilang ini. Seragam ini, bos. Karena bos saya juga gaul itu, enggak tahu Pak Jon ini orang ini. Saya bilang, bos, kita belum pakai baju ini sudah kotor. Belum dipakai kerja udah kotor ya? Belum dipakai, namanya tambang kerahnya sudah minta ampun kotornya. Biasanya kalau baju putih ada kerah, hitam-hitam biasa kerahnya, Pak ya? Jadi saya bikin ketawa bos saya itu. Bos, sempat tadi ke puskesmas itu dikira saya itu pelayan puskesmas itu. Dikira perawat ya? Perawat. Tapi sempat dikira, Pak Johan ini ada. Tapi setelah putih baru biru. Putih baru. Ini sudah yang terakhir yang biru langit ini. Yang kita pakai sekarang. Biru langit. Cuma dulu bagus dia. Nama itu ndak tempelan, dibordir langsung. Oh, nama tuh langsung dibordir di bajunya? Dibordir, kecil nama itu tapi jelas sekali. Baru lambangnya dulu kan masih gunung dia. Iya, saya pernah lihat, Pak. Ya. Gunung warna hijau yang kayak gitu kan? Ya, masih lambang gunung dia kan, masih Pak John Lensa kan? Benar. Ya, masih lambang gunung dia. Jadi terakhir itu, tapi kayaknya dulu masih rata-rata kurang gitu kan? Benar. Jadi memilih seragam itu mungkin karena masih terlalu banyak orang. Ya sekarang kan bukan main luar biasa. Iya. Karyawan kan udah 16-17 ribu mungkin ya. Sekarang ini, Pak. Lebih mungkin ya.
Ya, ya itu sampai sekarang kan sampai kita pakai. Dulu pernah juga yang baju-baju mekanik sekarang itu, yang kuning itu. Kuning-kuning betul. Sebenarnya itu Ada sejarahnya untuk tuh Pak Ji? produksi. Untuk produksi. Sebenarnya produksi itu. Tapi ditolak sama produksi. Ini tidak cocok buat produksi. Ya diambil lagi alih sama mekanik. Sampai sekarang ini kuning hitam itu kan? Iya tahu saya Pak. Bagus itu Pak warnanya sebenarnya. Ya dulu sebenarnya, tapi mungkin seperempat aja yang saya tuju, yang 75% itu menolak. Oh gitu. Yang mempertahankan kalau ini bagus yang kita pakai sekarang itu. Biru langit ini. Ya biru langit itu yang pas katanya yang teman-teman itu. Sampai sekarang kan kita. Sampai sekarang biru langit. Iya. Nah ngomong-ngomong nih Pak, Pak Johan kan udah 23 tahun 23 tahun ya. di Buma. Pastinya nih set-set Buma ini udah banyak ya Pak ya? Banyak, didatengin, punya banyak teman yang udah datang dan pergi juga pasti Iya. banyak Pak. Nah kemarin pas 17-an, 17 ya. kemarin 17-an dapat penghargaan, Iya. purna tugas dan segala macam. tugas, ya. Nah saya itu kan hadir Pak di upacara di belakang tuh kan, datang iya, saya nonton iya. apa Pak. Nah habis itu ternyata dalam upacara kan saya juga baru tahu Pak Iya. infonya. Jadi selama Pak Johan 23 tahun di Buma itu tanpa pernah ada insiden, Iya. tidak pernah mendapatkan SP dan nggak pernah juga yang namanya alfa. Tidak pernah ya. Benar itu Pak ya? Benar. Kenapa Pak? Kenapa bisa kayak gitu Pak? Kalau Kan soalnya 23 tahun ini bukan waktu yang sebentar Iya. ya Pak ya? Pasti kan lama, terus banyak juga lika-liku, terus dalam 23 tahun perjalanan pasti ya masalah bukan cuma ada di kerjaan, di lapangan, tapi di rumah mungkin juga kadang-kadang ada yang ngebawa pikiran segala macam. Nah, gimana Pak? Kok bisa Pak? kalau dulu kan komitmen itulah saling memang keluarga mendukung kan. Saya itu misalnya saya kerja malam, saya tidur, ada teman yang datang hanya mencari-cari saya, teman saya tunggu biar kalau saya tidur ada bapaknya, oh tidak ada bapaknya. Kata keluarga Ya, di rumah. tidak ada. Maksudnya istilah itu jangan diganggu dia istirahat. Iya. Kalau masuk malam jam-jam 4 ke atas baru ada yang cari. Oh ada bang, sudah bang. Kalau masuk malam tuh Pak. Ya, itulah hebatnya perempuan itu yang itu kan. Betul-betul memikirkan Kesehatan. karena memang Iya, karena saya pesan juga kan. Hah. Tolong kalau ada teman saya yang datang mencari, bilang aja tidak ada. Jangan sampai jam istirahat saya itu diganggu. Betul. Saya ini mau kerja. Saya tidak mau kerjaan saya nanti maksudnya saya tidak mau terbengkalai pekerjaan saya karena kurang istirahat saya bilang. Dan itu Pak Johan pegang teguh tuh ya, waktu istirahat tuh Pak Johan pegang teguh sebagai prinsip dari selama 23 tahun ini. Ya. Berarti memang benar-benar penting ya Pak istirahat tuh Pak? Betul itu yang nomor satu. Nah, kenapa saya bilang sama teman-teman, kita kalau tidak bisa mengelola jam istirahat kita, mengatur pola istirahat kita, itu pasti patik. Betul. Saya bilang kalau kita mau kerja 10 jam, istirahat kita cuma 2 jam, tidak ada rumusnya itu. 1 red, 2 red pasti kita. Ketiga rednya kita tidak tahu apa yang terjadi. Betul. Nah, mau dibekelin sama minuman, sama permen, nggak mempan. Tidak bisa. Ya? Namanya patik itu tetap tidak bisa diakali. Betul, ya. betul. Nah itulah saya bilang, kalau saya bilang sama teman tidak ada rumusnya itu, saya bilang teman-teman. Terserahlah kalian yang menilai, tapi perkataan saya ini ingat baik-baik, saya bilang. Kalau kita kerja 10 jam itu cuma istirahat 2 jam, jangan coba-coba. Jangan coba-coba saya bilang. Itu saya bilang 1 red, 2 red mungkin masih bisa lolos kita. Tapi ketiga rednya kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kalau kita sudah patik, memang tapi ini kosong. Kosong. Itu yang sangat berbahaya karena kalau kita sudah patik, kita tidak bisa
Mengontrol. Artinya tidak kita bisa membedakan itu jarak jauh sama dekat kalau sudah Fatik kita. Kalau sudah Fatik. Karena kan kalau Fatik itu kan kayak ini apa, ngantuk terus mata berbayang kan biasanya ya. Dia pasti ada gejala atau menguap ke Betul, apa. betul. Berarti kan kita itu dikasih sinyal, Betul. dikasih tanda. Berarti tandanya berarti kita itu sudah ada tanda ini. Paling tidak kita turun dulu, peregangan dulu lah ya kan. Betul. Supaya kan hilang apa yang perlu dicek. Siapa tahu buat ada yang kendur ke apa kan bisa hilang kita kantuk kita itu. Betul. Jangan cuma kita duduk di atas unit kan Malah makin ngantuk Pak ya. Kita lagi standby ada kendala kayak tempat kita loading, kita cuma duduk, itu yang tambah bikin kita Fatik. Kalau bikin ngantuk Ya, gitu, bikin Pak. ngantuk lagi. Nah, itu yang saya terus yang paling penting itu kalau kita Fatik, terus kita memaksa diam-diam. Bukan nyawa kita yang cuma terancam, tapi rekan kita sendiri yang terancam. Maupun orang lain. Nah, itulah saya bilang kejujuran itu penting sekali. Jadi kalau memang kita lagi Fatik itu ngomong sama baik-baik sama atasan kita itu terbuka. Betul. Jangan kita diam-diam. Itulah yang sering terjadi itu kalau orang sudah Fatik. Kan dulu kan berapaan itu rata-rata nabrak pantat. Karena orang itu tidak jujur. Betul. Ya, tidak jujur. Bukan saya ini, tapi itu cuma pengalian pembicaraan itu ya. Kalau ini pasti Fatik itu pasti. Ya, karena ketidakjujuran misalnya itu tidur 2 jam itu ngisinya 6 jam. Ngisi 6 jam. Ya kan? Padahal 4 jamnya dipakai yang lain gitu Pak ya. Itulah kan kejujuran itu kan yang penting sekali. Kalau kita tidak jujur kan tidak ada orang yang tahu itu kita itu tidak sehat. Mungkin kalau sekarang mungkin aku ngebayangin Pak ya. Misalkan kan tulis 6 jam itu kan dari P5M biasanya Pak ya. P5M 6 jam. Nah mungkin di bayangan teman-teman ketika nulisnya 3 jam, 4 jam, mungkin akan dimarahin atau apa gitu Pak. Ya itu yang saya bilang. Sekarang pengawasan itu ketat. Betul. Misalnya kan atasan kita sekarang ini sudah ketat. Dilihatnya dikumpul sekarang habis P5M dikumpul semua itu P5M. Wah ini kamu cuma tidurnya 3 jam. Habis ini merapat dulu ke meja. Itu yang kita senang. Iya. Itu yang kita senang yang program ini. Itu saya setuju sekali itu. Itu merapat ke meja ngapain Pak? Diajak ngobrol. Ditanyain. Kenapa bisa 3 jam itu ada apa kendalanya apa? Apa karena ada gangguan untuk jam istirahatnya? Apa yang ada kegiatan lain? Kan macam-macam kan? Nah, memang harus kita jujur di situ karena sekarang atasan kita kan kalau kurang tidur kan mendingan kita setelah 1 jam daripada Kejadian yang yang tidak diinginkan yang tidak ya itu sampai yang itu kan. Betul. Ya, itu. Nah terus apa dari ngomong masalah Fatik kan pasti 23 tahun banyaklah perubahan program-program yang diadakan Buma tuh Pak ya. Terkait masalah Fatik, masalah apapun lah sebenarnya. Nah ngomong-ngomong perubahan nih Pak, pastinya tahun ini tuh tagline-nya Buma tumbuh lebih baik Pak. Nah menurut Pak Johan dari 23 tahun berkarir di Buma, terus berkarya di Buma, apa perubahan-perubahan positif yang Pak Johan rasakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai detik ini lah, yang udah Buma berikan, yang udah Buma buat? Ya kalau dulu sama sekarang beda kan, kalau dulu sistem rotasi, Iya. Sekarang KHM. Betul. Nah untuk apa kita mau terburu-buru itu beraktivitas karena kita ini kan sudah HM. Betul. Ya. Kalau dulu betul-betul kita memanfaatkan waktu itu bisa lagi 1 red. Karena itu kan iritasi. Ya, itu rotasi. Nah, sekarang kan yang penting itu ya itulah saya bilang tadi, intinya itu kita jujur.
belajar kita jujur dalam menjalankan tugas, karena kita juga dituntut sama manajemen memaksimalkan jam kerja. Betul. Ya kan? Memaksimalkan jam kerja. Ya itulah saya bilang itu. Bagaimana kita cara itu memaksimalkan jam kerja sama diberikan sama perusahaan. Itulah yang saya bilang tadi. Kalau bisa itu kita tanpa pengawasan itu kita tetap komitmen itu menjalankan aturan itu, menjalankan tugas. Kalau kita operator, ya kita mempertanggungjawabkan sebagai operator, ya kan? Betul, Pak. Nah, itu sudah yang Rasa tanggung jawab ya, berarti, Pak, rasa ya. tanggung jawab kita itu jangan sampai sama Betul. saya bilang itu kayak di tanpa kita kerja bertanya di saya sama kadang-kadang pertanyaan jebakan itu. Yang itu pernah ditanya sama Kabak itu di Samarinda itu dimanapun, Pak John, kira-kira Pak John itu yang selama ini Pak John yang menilai foreman yang kurang sopan apa kurang ini sama Pak John yang foreman kasih supervisor itu, bilang aja Pak John kalau memang ada yang tidak sopan, attitude jelek lah, Pak, ya. Saya bilang sama bos saya itu, Pak, mungkin pertanyaan itu kurang pas untuk bagi saya bilang. Kenapa, Pak? Karena saya ini operator, saya bilang. Kalau tanya sama saya, karena saya ini saya bilang, Pak operator, saya cuma dituntut kalau misalnya saya sehat nih, saya sehat, unit yang saya operasikan sehat, dan kendalanya itu tidak ada kendala di loading point itu, sampai ke Labuan itu, saya dituntut untuk kerja, Pak. Itulah dia manajemen menuntut untuk bekerja itu. Tapi kalau menilai itu, Pak, mungkin bukan bagian saya. Kita ini kan sudah ada garis masing-masing ini. Sudah ada porsinya masing-masing. Sudah ada porsinya masing-masing. Jadi si A ini sudah bagiannya ini, sudah si B ini kan kerjanya ini. Itu oh, ya mantap, Pak gitu. Jadi tadi yang gue tangkap itu pesannya Pak John adalah prinsip-prinsip yang Pak John megang selama 23 tahun. Itu bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab. Kerja dengan jujur. Kerjanya jujur. Istirahat harus cukup. Harus cukup. Karena bekerja di lapangan itu pasti menuntut fisik yang harus benar-benar fit, ya, Pak, ya. Habis itu dukungan dari keluarga. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dukungan dan support dari teman-teman bekerja dan juga atasan yang dalam artian bisa ngerangkul, bisa berbaur dengan atasan kita siapa saja yang di yang kita itu. Betul. Karena itu rasanya akan menimbulkan sebuah semangat, Pak, ya. Ya, betul. Sebuah semangat tanpa disuruh pun, tanpa diawasi pun, kita tetap menjalankan tugas seperti yang itu. Karena udah kebangun rasa percaya tadi, Pak, rasa ya. Percaya, rasa percaya, rasa udah menganggap seperti ya inilah keluarga kita gitu, Pak, ya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir, Pak, sebelum mengakhiri sesi obrolan santai hari ini, Pak. Pertanyaan terakhir adalah Buma kan sekarang lagi banyak ya, Pak, ngerekrut anak-anak muda, Pak. Selain BO, BM gitu kan, orang-orang pro hire, no hire juga kan banyak direkrut yang masih muda-muda. Nah, yang terakhir adalah kami pengen minta Pak John buat ngasih pesan-pesan kepada anak-anak muda yang akan menjadi penerus Pak John di Buma ini, Pak. Yang pertama itu marilah kita itu kerjasama supaya Buma ini tetap sukses ke depannya, dan suatu saat nanti ini adik-adik kita yang masih belakang ini bisa berkarya yang lebih ke depannya kan. Tetap kita menjaga ini
Buma yang kita cintai ini, ya kan? Jadi itulah makanya saya enggak pindah-pindah dulu karena memang cinta memang Buma ini. Cinta memang Buma, Cinta ya, Pak. Buma. Nah, makanya saya dulu kan, tolong teman-teman saya bilang, kita berangkat kerja itu dari rumah sudah didoakan anak istri kita kan, Betul. dijauhkan dari mara bahaya. Jadi begitu juga kita berpikir, saya bilang berkali-kali saya bilang sama teman-teman, safety itu betul-betul ditanamkan di dalam diri kita itu, tanpa yang siapapun kita yang bahwa saya kerjanya harus selamat, saya harus menafkahi anak istri saya. Itu saya bilang, saya harus menafkahi anak istri saya. Jadi itulah yang saya komitmen saya dulu itu kan, saya harus kerja harus selamat. Nah kalau kita bekerja tidak aman, siapa yang mau menafkahi anak istri kita? Betul. Ya kan? Betul. Itu yang pertama itu, yang utama itu safety itu. Itu yang penting sekali itu sama saya pesan sama teman-teman itu. Jadi pesan ke teman-teman semua yang masih kerja tambang, yang masih akan melanjutkan karir di Buma, masih akan mewujudkan mimpi Buma ke depannya adalah yang pertama tadi coba aku rangkum. Yang pertama, milikilah rasa tanggung jawab, Pak ya. Iya, Rasa tanggung jawab, rasa memiliki, rasa tanggung jawab. Dan yang paling penting saat bekerja memang faktor safety ya, Pak. Iya. Terserah itu mau ada pengawas, terserah itu mau itu ada orang safety gitu, karena balik lagi ke diri sendiri ya, Pak ya. Bukan untuk diri sendiri. Betul, jujur dalam bekerja, Jujur bertanggung dalam jawab. bekerja, ya, bertanggung jawab. Ya itu yang terus juga kita membawa unit itu. Bukan cuma kita sekedar tapi menjiwai kita itu membawa unit itu. Betul. Misalnya hari ini contoh lah ya. Kita bandingkan kita ini. Bahwa saya ini karakternya beda. Kamu tidak mungkin sama pendapat kita. Betul. Belum tentu sama. Belum tentu, Pak. Ya kan? Betul. Jadi harus kita menjauhi juga alat yang kita bawa. Iya. Sama juga lingkungan kerja kita juga. Dari awal itu kita betul-betul memastikan lokasi kerja kita bahwa itu betul-betul aman, enggak? Iya. Nah, kalau kita temukan tidak aman, tinggal info sama teman. Kita infokan sama pengawas, ini Pak, ini tolong. Kan sekarang enggak ada susahnya. Ada sudah radio sudah enak. Betul. Kalau dulu kan sistem piling dipakai. Sistem pilih. Nah, kalau dulu ya, zaman itu dulu, misalnya kita ketemu ini, sama-sama dari Pron ini, karena dulu ngeri. Berpapasan. Kita ketemu di kilo sekian. Wah, saya ketemu di tikungan ini tadi orang ini. Karena dulu enggak ada radio kan. Kalau saya dari Pron itu jalan datar, dia dari sama-sama kecepatan 50, pasti ketemu di tikungan itu juga. Nah, tapi kalau dia area gas sedikit di sana, pasti enggak ketemu kita di tikungan itu. Kita pakai piling aja dulu. Iya. Lebih ekstrim dulu, Pak ya? Iya. Dari dulu. Kita sistem pakai piling dulu. Itu yang Jadi kalau dia mau nyampe tikungan, kira-kira mau papasan, ngerem Iya. dikit ya, Pak ya? Jadi kita banyak pokoknya ini lebih fokus kita ke depan itu kan. Tadi aku ketemu di mana lagi saya kira-kira misalnya. Kalau kita rata lagi injak gas itu pasti ketemunya di jalan. Iya, betul. Nah, sekarang kan tinggal Kontak radio. posisi di mana. Benar. Nah, ini pas di tikungan ini. Pasti menyala sudah kan? Benar. Aduh, Aja. sistem piling kita pakai dulu. Berarti Pak Jun, ini pensiunnya di bulan ini, Pak? Bulan ini. Ya. Tanggal berapa, Pak? Lebih tepatnya, Pak? Tanggal 19 Agustus ini. Besok berarti, Pak ya? Iya, besok. Besok ini pensiun? Oh, Jadi oke, itu berarti. kan saya pesan sama teman-teman itu yang tidak perlu kita lakukan itu, tidak perlu. Hindarilah yang orang cerita-cerita yang tidak penting. Kita harus memikirkan diri sendiri. Betul. Orang-orang yang tidak penting itu kalau memang bagi kita itu tidak perlu sekarang kan banyak orang
yang misalnya orang yang sudah hancur HR-nya mempengaruhi lagi orang itu supaya keluar sama-sama. Saya tidak perlu, saya pantang lu. Makanya saya terapkan sama anak saya, tolong ikuti Bapak. Selama mengabdi di perusahaan ini tidak pernah bermasalah. Mau teman maupun atasan saya tidak pernah bermasalah. Nah, itu sudah saya bilang, itu contoh saya bilang. Jadi makanya saya bilang sama Pak, mudah-mudahan nanti ini atasan saya ini yang mendengar ini, ini kan saya titip sama anak saya karena saya sudah pensiun. Suatu saat nanti ada pengangkatan, biarlah anak saya menjadi itu kan pengawas itu. Nah, mudah-mudahan semua atasan saya ini yang mendengar karena posisi utama sekarang kan. Amin. Ya, terutama yang bos saya nih, mantan bos kita di sini yang sudah jauh, Pak Sodi, Pak Wela, Pak Iwan, orang itu baik semua. Siapa? Luar biasa itu saya bilang itu. Ya, orang itu kalau orang yang betul-betul bekerja dia tidak pandang dia. Saya akui orang itu, orang itu baik sih itu. Iya betul. Berarti besok terakhir Pak ya? Besok terakhir, besok berarti malam pulang. Iya. Cuti sekaligus hari terakhir di Buma Pak. Iya. Oke Pak. Kalau gitu terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktu di hari-hari terakhir jadi karyawan Buma buat hadir di acara Ulun Buma STJ dan memberikan inspirasi ke banyak orang. Nantinya harapannya video ini akan ditonton oleh banyak orang Pak. Dan saya dan juga mewakili teman-teman Ulun Buma STJ dan teman-teman Buma Set STJ maupun Buma-Buma lainnya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak ke Pak John buat masa pengabdian 23 tahun ya Pak di Buma. Tanpa adanya Alfa, tanpa adanya insiden, tanpa adanya SP dan pelanggaran. Ya, karena keluarga itu selalu mensupport. Anak saya juga dulu Pak, kalau betul-betul mau kerja itu betul-betul arah ke pekerjaan, dia bilang jangan belok-belok katanya. Istri saya juga memesan begitu. Jadi kan betul juga kan, kita sudah didoakan sama anak kita berangkat kerja. Nah belum sampai di pergi kerjaan kita sudah belok kiri kan, sudah nggak salah. Baik, terima kasih banyak Pak John. Terima kasih waktunya. Sehat-sehat selalu ya Pak. Salam buat istri dan keluarga. Dari dulu Pak. Sama Bang Iksan ini terima kasih banyak. Terima kasih kalau gitu. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak John atas kehadirannya dan selamat menonton dan menikmati pesan-pesan yang udah disampaikan oleh Pak John. Semoga apa yang sudah Pak John lakukan selama 23 tahun ini di Buma itu bisa kita ambil yang baik-baiknya, kita tiru yang baik-baiknya dan kita tetap menjaga semangat kita untuk membawa Buma lebih maju. Akhir kata saya Muhammad Teddy pamit undur diri dan Pak John Tapi terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam. Pak, makasih banyak Pak.